Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang yang berjudul perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua, yakni menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Berikutnya hikmahnya kita akan pelajari dan kita akan mencari tahu kaitan antara ketauhidan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang berikutnya adalah perilaku kita sehari-hari sesuai dengan perintah Allah, yakni patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat dan patuh kepada orang tua berarti kita menghargai, takjim, khidmat kepada kedua orang tua kita. Hormat dan patuh dapat juga diartikan dengan kata berbakti. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Anakku sekalian, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dari pencipta kita. Dalam surat Al-Isra, Allah memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Berikutnya banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya. Hal itu adalah merupakan kebaikan yang paling utama. Patuh dan hormat kepada orang tua merupakan kewajiban setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hormat dan patuh kepada ibu lebih utama. Hadis riwayat Bukhari. Anakku sekalian, apa yang menyebabkan kita harus senantiasa patuh kepada kedua orang tua kita? Tentunya kita ketahui bersama bahwa orang tua kita menjadi penyebab adanya kita di dunia ini. Kita dilahirkan oleh orang tua kita. Berikutnya, orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas kepada kita, begitu maksimal memberikan rasa kasih sayang kepada kita. Orang tua senantiasa mengasuh kita dari lahir hingga saat ini. Orang tua telah memberikan bekal kehidupan yang terbaik buat kita. Maksimal kepada kita, itu yang mereka miliki pasti diberikan kepada kita. Anakku sekalian, untuk itu bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Tentu kita senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua. Kedua,
senantiasa mengikuti keinginan orang tua, tentunya pasti keinginan orang tua yang baik, yang tidak melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, membantu kedua orang tua kita dalam hal pekerjaannya dan sebagainya. Mendoakan kedua orang tua kita, menjaga dan merawat, menziarahi kubur mereka ketika mereka tidak ada atau telah meninggal dunia, dan berusaha melunasi hutang orang tua ketika mereka meninggal dan meninggalkan hutang, ataupun ketika mereka masih ada, mereka meminta bantuan kepada kita, ataupun kita memberikan bantuan kepada mereka untuk melunasi hutang orang tua kita. Anakku sekalian, Imam Ghazali menerangkan bagaimana etika seorang anak terhadap orang tuanya. Yang pertama, mendengarkan pembicaraan orang tua, laksanakan perintah orang tua, tidak berjalan di hadapannya dengan songong, dengan tidak rasa ada hormat, tidak mengeraskan suara ketika berbicara dengan mereka, menjawab dan segera datang ketika kita dipanggil oleh kedua orang tua kita. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati orang tua kita, jangan sampai kita menyakitinya. Menundukkan badan kita merendah ketika kita melewati hadapannya. Tidak mengungkit kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan, karena tidak akan pernah terbayar kebaikan-kebaikan mereka dengan kebaikan kita sebagai anak. Berikutnya, tidak kita memandang orang tua dengan mata terbelalak atau melotot, atau menampakkan wajah yang tidak disukai. Anakku sekalian, insya Allah ketika kita hormat dan patuh, itu adalah amalan mulia kita, amalan-amalan yang paling utama. Insya Allah semua perbuatan Allah ridhoi, karena orang tua meridhoi. Surtullah wa surtul walidain, ridallah wa ridha walidain. Berikutnya, insya Allah akan Allah hilangkan segala macam kesulitan yang dialami, dan pastinya Allah mudahkan, meluaskan rezeki, dan Allah panjangkan umurnya. Dan pastinya ketika kita berbakti, taat kepada kedua orang tua kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, yang berikutnya yakni kita akan menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada guru. Bagaimana pengertiannya? Hormat dan patuh kepada guru yakni menunjukkan sikap memuliakan, mengagungkan, takjim kepada guru. Kenapa? Guru memiliki jasa mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan sampai kita keadaan saat ini. Kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menulis, kita tidak mengerti sesuatu. Gurulah yang sangat berjasa kepada kita. Anakku sekalian, dalilnya banyak sekali. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kedudukan seorang guru dengan kedudukan seorang ayah atau orang tua.
Nabi mengatakan bahwa kedudukan guru dan seorang ayah sama kedudukannya. Berikutnya, seorang murid mendoakan seorang guru. Anakku sekalian, apa yang menyebabkan seorang murid atau kita harus menghormati guru kita? Tentunya karena mereka sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Mereka telah memberikan bekal yang berharga untuk kehidupan kita yang mendatang, yakni ilmu. Dan guru yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah karena ilmu dan imannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anakku sekalian, bagaimana kita seorang siswa, seorang murid menghormati gurunya? Tentunya pertama muliakan. Kita muliakan guru kita. Yang kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, karena kita akan mendapatkan ilmu untuk bekal kita. Jangan malas-malasan kita mencari ilmu. Mendatangi tempat-tempat ilmu dengan rapi, sehingga menjadikan semangat kita dalam menuntut ilmu. Berikutnya, memperhatikan ketika guru menjelaskan, tidak usah kita mencela dan sebagainya, dengarkan terlebih dahulu. Berikutnya, bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan. Ketika kita memiliki sebuah pertanyaan, memiliki sebuah permasalahan yang ingin kita sampaikan. Berikutnya adalah hormat kepada guru, mengikuti pendapat dan petunjuknya. Tentunya guru lebih mengetahui, dan walaupun berbeda, kita terima pendapatnya, toh kita sendiri yang melakukannya. Berikutnya, ketika kita bersua, kita bersapa, saling bertemu. Seorang murid yang baik adalah seorang yang senantiasa memberikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua, terutama guru. Ucapkan assalamualaikum, wahai guruku, bagaimana keadaanmu? Seperti itu. Akan sangat bahagia seorang guru ketika ditanyakan keadaannya. Anakku sekalian, cara murid menghormati guru, yang pertama, memandang guru dengan keagungan, dita'jim, meyakini bahwa guru memiliki tingkatan kesempurnaan, tingkatan keilmuan yang lebih tinggi dibanding kita. Yang kedua, mematuhi hak-haknya. Apa yang harus diberikan guru, apa yang harus diberikan kepada guru, tidak melupakan jasa-jasanya. Minimal doa untuk mereka. Berikutnya, kita senantiasa bersabar karena karakter guru berbeda-beda. Kita ambil ilmunya, kita ambil yang baik-baiknya. Kita belajar bersabar jika mendapatkan seorang guru yang perangainya kurang sesuai dengan kita. Kita dengan duduk sopan dan tenang ketika kita berhadapan dengan guru. Kita menghadap guru hendaknya dengan kondisi badan yang bersih, rapi pakaiannya, karena kemuliaan seorang guru. Anakku sekalian, bagaimana kita cara menghormati seorang murid?
ketika berada di hadapan guru. Yang pertama, tidak bercanda di depan guru, karena tidak semua orang, tidak semua guru bisa kita ajak bercanda. Mungkin saja hatinya sedang tidak pas. Berikutnya, kita tidak menanyakan sebuah masalah yang lain kalau dalam saat itu bahasanya berbeda. Namun ketika diberikan kesempatan untuk bertanya yang lain, baru kita bertanya. Lalu tidak bertanya kepada guru ketika kita bersua di jalan sesuatu permasalahan. Berikutnya, jangan pernah menghentikan langkah guru ketika sedang berjalan. Dan yang terpenting, tidak berburuk sangka kepada guru. Itu yang sangat penting, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran guru kita. Berikutnya, tidak mendahului guru kita ketika berjalan, tidak memotong pembicaraan guru, berkata jujur kepada guru, menyempatkan diri bersilaturahim kepada guru. Dan kita senantiasa mengingat jasa-jasa guru, terus mendoakan kebaikan untuk mereka. Anak sekalian, banyak sekali hikmah ketika kita patuh terhadap guru. Insya Allah kita akan memperoleh berbagai keuntungan, ilmu yang berkah dan bermanfaat tentunya. Mudah dalam menerima pelajaran ilmu yang mereka berikan kepada kita, menjadikan ilmu bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab tentunya kita akan dinaikkan dalam derajat yang lebih tinggi dengan kelompok manusia yang lain. Dan kaitannya antara ketauhidan dan ibadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh menghormati, menghargai, mengagungkan, namun tidak melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, berbuat baik kepada orang tua, menanggung kehidupan orang tua jika di usia lanjut. Berikutnya, tidak berkata kasar atau membentak orang tua kita. Dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ketika kita taat kepada guru kita, kita akan terdorong menjadi manusia-manusia yang senantiasa beramal solih. Insya Allah sungguh-sungguh kita akan bersungguh-sungguh dalam beramal baik, ikhlas dan istiqomah. Insya Allah kita akan senantiasa menghormati guru dalam segala kondisi. Anakku sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak sekalian Bapak doakan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang taat kepada guru, karena buat kebaikan anak sekalian, bukan untuk siapa-siapa. Ingat, orang tua nomor satu. Hargai mereka, cintai mereka, apalagi mereka saat ini masih ada di hadapan kita. Bagaimana nanti kalau kita tidak hormat, tidak sayang kepada mereka? Kalau mereka sudah tidak ada, baru terasa. Aku sekalian, terima kasih. Mari kita berdoa menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa kifaratul majlis. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika, subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sikum binafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.